Suatu hari kita berdiri di hadapan Allah, hari di mana tidak ada lagi jabatan, tidak ada harta, dan tidak ada keluarga yang bisa menolong. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Pada hari itu, hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah. Mari kita bahas amalan agung ini, yang mampu menjadi penolongmu di akhirat. Saudaraku, mari kita mulai dengan sebuah kenyataan agung. Di antara amal yang paling mulia, ada di zikir yang mampu mengguncang arsy Allah. Mengapa? Karena kalimat ini bukan sekadar lafaz di lisan, tapi sebuah cahaya yang lahir dari hati. Rasulullah besar, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Kalimat itu adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah, aku memujinya. Maha Suci Allah, yang Maha Agung. Di zikir ini ringan di lidah. Bisa diucapkan kapan saja, sambil duduk, berjalan, bahkan ketika kita sedang sibuk dengan urusan dunia. Namun di sisi Allah, kalimat ini bagaikan gunung yang ditimbang dengan amal kebaikan. Saudaraku, jangan pernah meremehkan di zikir. Dengan GK, hati menjadi tenang. Dengan dizikir, dosa-dosa berguguran seperti daun kering yang jatuh dari rantingnya. Dan dengan dizikir, seorang hamba bisa meraih kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dicapai dengan amal lain. Maka biasakanlah lidah kita mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Ucapkan dengan hati yang penuh keyakinan, karena setiap lafaznya menggetarkan arsy Allah yang Maha Mulia. Di antara dizikir yang paling agung, ada sebuah kalimat yang menjadi kunci surga. Kalimat ini adalah inti dari agama, pondasi dari semua amal, dan menjadi pemisah antara iman dan kufur. Rasulullah barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Dizikir itu adalah La ilah, artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saudaraku, kalimat ini bukan sekadar ucapan. Ia adalah perjanjian seorang hamba kepada Robnya. Dengan mengucapkannya, kita menegaskan bahwa hanya Allah yang kita sembah, dan hanya kepadanya kita berserah diri. Di zikir ini ringan di lisan, namun ia adalah pondasi yang membuat semua amal diterima. Tanpa tauhid, semua amal akan sirna. Namun dengan tauhid, sekecil apapun kebaikan kita akan bernilai di sisi Allah. Saudaraku, biasakanlah lidah kita mengucapkan La ilaha illallah. Ucapkan dengan penuh keyakinan. Tanamkan dalam hati dan buktikan dengan amal. Karena inilah kalimat yang akan menjadi penyelamat kita kelak, saat tak ada lagi yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Ada sebuah dizikir yang menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Dizikir ini sangat sederhana, namun nilainya luar biasa di sisi Allah. Rasulullah barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosa-dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Dizikir itu adalah Subhanallah wa bihamdi, artinya Maha Suci Allah, aku memujinya. Bayangkan, dosa yang kita lakukan setiap hari, baik yang kita sadari maupun tidak, bisa Allah hapuskan dengan dizikir ini. Betapa murahnya rahmat Allah. Kalimat yang ringan di lidah dapat menjadi penebus kesalahan kita. Cobalah, biasakan setiap pagi atau sore. Ucapkan Subhanallah wa bihamdi. Tidak butuh waktu lama, namun pahalanya terus mengalir dan dosamu akan berguguran. Maka jangan pernah sepelekan dizikir ini. Karena dengan dizikir, Allah jadikan kita bersih, seperti seorang hamba yang baru dilahirkan tanpa dosa. Ada sebuah kalimat yang jika diucapkan akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Kalimat ini adalah salah satu bentuk pengagungan terbesar kepada Allah. Rasulullah bersabda, ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Di zikir itu adalah
Alhamdulillah artinya, segala puji hanya bagi Allah. Saudaraku, setiap napas, setiap langkah, setiap nikmat yang kita rasakan, semua datang dari Allah. Maka kalimat Alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kita. Ia bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, dan kita hanyalah hamba yang menerima nikmat itu. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, langit dan bumi seakan ikut menyaksikan rasa syukur kita, dan pada hari kiamat kelak, ucapan ini akan menjadi penolong di timbangan amal. Biasakanlah mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Saat senang, saat susah, bahkan saat kita sedang diuji. Karena dengan bersyukur, Allah janjikan akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Ada sebuah dzikir yang sangat dicintai Allah. Kalimat ini sederhana, namun dengannya derajat seorang hamba bisa diangkat tinggi di sisinya. Rasulullah bersabda, kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah La haula wa la quwata illa billah. Dzikir itu adalah La haula wa la quwata bata ijabija. Artinya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hidup ini penuh dengan ujian, kelemahan, dan keterbatasan. Seringkali kita merasa tidak mampu menghadapi cobaan. Namun dengan mengucapkan kalimat ini, kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dzikir ini adalah bentuk kerendahan hati, bahwa kita tidak punya kuasa apapun, dan hanya Allah yang memberi kekuatan. Kalimat ini akan menguatkan hati yang lemah, menenangkan jiwa yang gundah, dan membuka pintu pertolongan Allah. Maka biasakanlah lidah kita mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Ucapkan ketika merasa berat, ucapkan ketika merasa lemah, dan rasakan bagaimana Allah memberi kekuatan dalam setiap langkah kita. Ada satu kalimat dzikir yang menjadi pegangan orang-orang beriman ketika menghadapi musibah. Kalimat yang menjadi perisai hati di saat manusia merasa takut dan tidak berdaya. Kalimat itu adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Dzikir ini adalah kalimat tawakal, kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam saat beliau dilempar ke dalam api yang menyala. Dengan izin Allah, api itu pun menjadi dingin dan menyelamatkannya. Kalimat ini mengajarkan kita untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, bukan pada manusia, bukan pada harta, dan bukan pada kekuatan dunia. Siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, maka Allah akan cukupkan segala urusannya, dan Allah akan menjaganya dengan perlindungannya. Maka, ketika engkau merasa takut, ketika engkau dikepung masalah, atau ketika semua pintu terasa tertutup, ucapkanlah dengan hati yang yakin, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat ini akan menenangkan hatimu, membuat jiwamu kuat, dan mendatangkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Inilah satu amalan yang bisa menjadi penolongmu di akhirat. Dzikir kepada Allah, bukan karena lafaznya panjang, bukan karena suaranya indah, tapi karena hati yang ikhlas saat mengucapkannya. Dzikir adalah cahaya. Ia menerangi hati di dunia, dan menjadi pelita di alam kubur. Di hari ketika semua manusia mencari perlindungan, dzikir akan menjadi syafaat dan penolong. Maka jangan remehkan kalimat yang ringan di lisan. Biasakanlah menyebut nama Allah setiap hari. Mulailah dengan dzikir yang sederhana, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan kalimat-kalimat mulia lainnya. Ketahuilah bahwa dzikir bukan hanya ucapan, ia adalah ikatan antara hamba dengan Rabb-Nya. Siapa yang hidup dengan dzikir, maka ia akan wafat dalam keadaan diingat oleh Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir, dan kelak mendapat pertolongan di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin.